What's up guys? Balik lagi di Titik Indo bareng gue Dendi. Kayaknya Samsung nggak mau kalah deh sama Transsion Holding yang biasa ngeluarin smartphone terjangkau. Jadi beberapa waktu lalu Samsung udah ngerilis smartphone entry level mereka, yaitu Samsung Galaxy A05. Setelah pakai HP ini kurang lebih 1 bulan, menurut gue cukup menarik. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita mulai review Samsung Galaxy A05. Let's go. Kalau menurut gue Samsung ngeluarin A05 karena mau menyasar pengguna smartphone yang belum percaya sama brand smartphone dari Transsion Holding. Kayak buat servisnya, update softwarenya, daya tahan smartphone-nya, dan lain-lain. Secara kalau gue nggak salah baru sekitar 3-4 tahun smartphone dari Transsion Holding masuk ke Indonesia. Walau menurut gue jajaran smartphone dari Transsion Holding cukup bisa bersaing. Atau bisa juga Samsung ini emang menyasar pengguna yang udah terlanjur nyaman pakai One UI. Karena emang salah satu kekuatan Samsung itu di UI-nya yang user-friendly. Tampilannya simple dan gampang digunain. Belum lagi update-nya yang lama dan hampir tiap bulan ngasih security patch. Kayak si A05 ini. Kalau dari segi UI-nya dia emang pakai One UI tapi versi core-nya. Experience pemakaiannya menurut gua mirip aja sama One UI full version yang cuma ini versinya lebih enteng aja. Jadi beberapa fitur ditiadakan. Mengingat kalau kita lihat speksnya A05 ini emang masuk kategori entry level. Yang kalau dikasih One UI full version bakalan berat banget buat jalaninnya. Dan asiknya pakai Samsung tuh kalau lu punya barang elektronik lain dari Samsung, lu tetap bisa gunain ekosistemnya. Sekalipun smartphone versi paling entry-nya si A05 ini. Ya kayak gini, gue bisa setting-setting mesin cuci langsung dari smartphone-nya. Bikin semuanya jadi makin praktis kan. Buat storage-nya, Samsung nyediain internal storage yang berkapasitas 64GB sampai 128GB. Dan pilihan RAM-nya ada yang di 4 dan di 6GB, yang harganya mulai dari 1,4 jutaan aja. Saran gue sekalian ambil yang versi 6128-nya aja deh, biar lega sekalian. Karena beda harganya nggak gitu jauh. Tapi kalau 128GB kurang, Samsung juga nyediain slot SD card yang bisa lo masukin up to 1TB. Kalau dari segi desain, Samsung A05 ngasih perbedaan desain yang cukup berasa dari seri terdahulunya. Kayak di bagian tepi back covernya ini sekarang lebih kotak dan lebih tegas. Dan finishing back covernya yang sekarang glossy dan ada pola garis vertikalnya. Yang efeknya kalau dipakai tanpa case jadi cepet ninggalin sidik jari. Saran gue kalau kalian baru aja beli A05 sekalian beliin aja case bening 50 ribuan. Karena dari box pembeliannya nggak dapat casing. Buat framenya sedikit membulat yang bahannya masih pakai plastik sama kayak back covernya. Terus yang Samsung belum bisa bersaing dari smartphone sejutaan dari brand lain adalah desain layarnya yang masih pakai Infinity U Display. Yang bagian bezel kiri kanan atasnya masih tebel banget. Apalagi bagian dagunya yang paling tebel. Terus buat panel layarnya, Samsung A05 masih pakai panel IPS yang biasa disebut Samsung PLS LCD. Berukuran 6,7 inci, resolusinya masih HD+. Refresh rate-nya masih 60Hz juga. Kalau lihat specs di atas kertasnya, A05 emang sedikit tertinggal sama kompetitornya ya. Tapi jujur aja, buat pemakaian sehari-hari, buat gua untuk kualitas layarnya Samsung A05 nggak ada komplain. Masih cukup enak buat dipakai nonton dan sosmedan. Nggak yang manjain mata, tapi cukup lah. Terus kalau dipakai buat main game, sensitivitas layarnya juga masih lumayan bagus. Buat speakernya ya, karena ini entry levelnya Samsung, jadi ya speakernya masih mono. Buat kualitas keluaran suaranya sih lumayan aja ya, cuma bassnya aja yang agak kurang nendang. Buat fitur lain kayak NFC, sayang banget di sini belum ada cuy. Nah, buat performanya, Samsung A05 masih pakai SoC lawas dari MediaTek, yaitu Helio G85. Kebetulan gue pakai varian yang paling tinggi, yang RAM 6GB dengan storage 128GB. Buat One UI Core-nya, update terakhirnya di bulan Oktober, masih lumayan baru ya. Kalau kita lihat speksnya, emang HP ini bukan ditujukan buat yang doyan main game kompetitif, karena kalian tahu sendirilah performa Helio G85. Kalau di tes Antutu aja cuma dapat skor 214 ribuan dan skor CPU throttlingnya cuma di 81%. Jadi cocoknya HP ini tuh cuma buat ngegame casual aja, kayak buat main Subway Surfer mainnya lancar tanpa kendala.
Dan karena layarnya juga support 60 Hz, jadi game ini bisa jalan di 60 FPS ya. Terus buat main Mobile Legends bisa di settingan grafik ultra, frame rate high. Jujur aja, kalau lo tipe orang yang kompetitif main ML, main di sini tuh rasanya kurang pas. Karena kalau lagi war ramean, FPS-nya bisa drop sampai ke 20-an. Jadinya dia dapat rata-rata FPS-nya agak kecil di sekitaran 42 FPS. Terus buat main PUBG Mobile dapat settingan Smooth Ultra atau HD High. Buat taruh di Smooth Ultra, experience mainnya juga biasa aja. Gue temuin beberapa frame drop kalau pas scene renderingnya agak cepet. Jadi rata-rata FPS-nya juga B aja di 32 FPS. So far kayak yang gue bilang tadi, kalau lo pentingin performa, SoC-nya mesti kenceng di harga segini. Menurut gue Samsung A05 kurang pas buat lo. Terus buat baterainya dia udah berkapasitas 5000 mAh yang kalau buat nonton YouTube selama 30 menit baterainya berkurang 4%. Dan scrolling TikTok 30 menit baterainya berkurang 5%. Buat chargernya kayak biasa smartphone Samsung di dalam boxnya nggak dapet charger. Tapi Samsung ngasih bundling charger 25 watt di dalam paket pembeliannya. Lah sebelum lanjut, biar gue makin semangat bikin video berkualitas buat kalian, bisa kali subscribe dan like dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian bakal berarti banget buat gua. Oke, kita lanjut. Mungkin bagian yang bisa dibanggain dari Samsung A05 karena menurut gua kemampuannya di atas pesaingnya di harga segini, yap, kameranya. Samsung A05 pakai dual setup kamera dengan kamera utama 50 megapiksel with autofocus. Satu lagi depth sensor 2 megapiksel. Terus buat kamera depannya pakai setup 8 megapiksel. Buat HP sejutaan, hasil fotonya cukup enak buat dilihat. Warnanya cenderung natural, detailnya juga cukup. Dynamic range-nya juga cukup luas. Cuma keluhan gue di sini hasil fotonya terlalu halus. Di beberapa scene hasilnya kayak cat air. Tapi overall buat HP sejutaan hasil fotonya lumayan bagus lah. Contoh video dari Samsung A05. Ya, ini di resolusi 1080p 60 fps. Yes, dia bisa 60 fps cuy. Dan dia juga bisa di 30 fps ya, dan 720 30 juga. Ini gue coba sambil jalan. Dia memang tidak ada stabilizernya, jadi kemungkinan bakalan sedikit goyang, tapi nggak terlalu shaky sih ini kalau misalnya kita lihat di viewfinder ya. Dynamic range-nya juga masih kelihatan, ini langitnya terang banget. Dan tapi dia masih kelihatan cukup jelas. Terus kalau misalnya kita lihat hijaunya lumayan akurat. Di viewfinder kelihatan lebih gelap, tapi di aslinya kelihatan lebih terang sedikit. Terus kita lihat autofocusnya. Ya, cukup cepat autofocusnya. Kalau misalnya kalian mau lihat skin tone, gua kemukain kayak begini. Ini lagi panas banget jam 12 siang. Jadi gimana nih, langit di belakang kelihatan nggak? Ini gue nggak bisa ngeliat viewfinder karena kameranya gue batipin ke sini, ini di kamera utama. Oke, kita cobain di kamera selfie-nya ya. Oke, ini di Samsung A05 di resolusi Full HD 1080p 30 fps. Dia kalau misalnya gue lihat di viewfinder lag ya, tapi nggak tahu nanti pas udah jadi videonya ya. Tapi ini di viewfinder laggy banget. Dan dynamic range-nya wipe out sekali. Tapi buat detail di muka masih bagus ya. Skin tone-nya menurut gua agak pucat dikit. Nggak tahu kenapa, tapi tadi di kamera utama sih cukup bagus ya skin tone-nya ya. Detail skin tone lebih bagus, tapi di kamera selfie-nya memang ya seperti ini. Dynamic range wipe out banget, terus dia agak laggy kalau pas di viewfindernya. Tapi nggak tahu nanti kalau videonya udah jadi kalian yang nilai. Yuk langsung kita balik ke studio. Panas banget cuy. So menurut gua Samsung A05 cukup menarik ya. Mungkin terutama kalau lo mau beliin HP buat orang tua atau buat anak, tapi budgetnya nggak banyak. Mungkin pilihan terbaiknya ya ke Samsung A05 ini.
Buat harga sejutaan dan lo dapat One UI yang update-nya jelas dan kualitas kameranya cukup bagus, menurut gua jadi poin penting buat milih Samsung A05 dibandingkan HP lain dari brand lain. Jadi kalau misalnya kalian minat, langsung aja cek link pembeliannya yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan segitu aja review Detek Indo buat pakai pengalaman Samsung A05 selama 1 bulan. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao.